Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah, mari kita awali pengajian kita pada akad pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat karunia serta hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Serta salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan panutan teladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, garwa putranya, zuriyahnya, ahlul baitnya, demikian juga kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, baik tabi'in dan juga mudah termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita sekalian dua kenikmatan yang luar biasa yang ternyata tidak diberikan kepada sembarang orang. Diberikan juga tapi tidak disyukuri. Banyak orang yang mendapat dua kenikmatan ini, yakni kesehatan dan kesempatan, tapi mereka banyak yang tidak mau bersyukur atas nikmat karunia Allah yang luar biasa ini. Tapi alhamdulillah bahwa penjenengan semuanya termasuk orang-orang hamba Allah yang bersyukur, karena ketika Allah memberikan kepada kalian kenikmatan yang berupa kesehatan dan kesempatan, kemudian penjenengan mensyukurinya, terbukti dengan penjenengan hadir di dalam jamaah subuh Masjidil Aqsa ini, sekaligus juga kita bersama-sama ngaji bersama-sama thalabul ilmi agar supaya kita semakin mantap iman dan Islam kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah, kita sering mendengar tentang kalimat syuhada, orang-orang yang mati syahid, yakni orang. Jadi kalau syahid itu satu orang yang mati syahid, kalau syuhada itu orang banyak yang mati dalam keadaan syahid. Dan banyak sekali syahid itu bukan karena berperang, tapi syahid-syahid yang lain juga banyak sekali. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah, tentang syuhada. Syuhada adalah istilah yang sudah tidak asing lagi dalam agama kita, dinul Islam. Istilah ini menggambarkan pahlawan-pahlawan yang gugur dalam perjuangan di jalan Allah. Dikutip dari buku Lentera Hati oleh Quraish Shihab, dalam bahasa agama sehari-hari, para pahlawan yang gugur di medan juang dalam membela agama Allah dinamakan dengan syuhada. Kata syuhada berasal dari bahasa Arab yang berarti saksi. Mereka menjadi saksi atas kebenaran agama Allah, dinul Islam. Allah berfirman di dalam sebuah ayatnya, yakni dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul,
yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Meskipun begitu, istilah syuhada tidak hanya merujuk kepada mereka yang berperang kemudian meninggal ketika membela agama Allah. Pahlawan-pahlawan ini tidak hanya terbatas pada pejuang dini dan perang, tetapi juga mencakup individu yang meninggal dalam berbagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar syuhada juga akan diberikan kepada orang-orang yang rela berjuang di jalan Allah. Para ulama menyimpulkan bahwa seorang muslim yang meninggal karena menuntut ilmu, berdakwah, mencari nafkah, beribadah, melahirkan, orang itu yang melahirkan juga termasuk sebagai syuhada. Syuhada dalam Islam menduduki posisi yang sangat dihormati, memperoleh pengakuan atas pengorbanan luar biasa mereka untuk agama dan prinsip-prinsip yang diyakini. Mereka bukan hanya menjadi contoh keberanian, ketekunan, dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mendapatkan penghargaan serta pahala yang besar di akhirat kelak. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah, tentang kedudukan mereka, kedudukan para syuhada. Dilansir dari buku tafsir Fi Zilalil Quran, edisi istimewa jilid 21 oleh Syekh Kutub, orang-orang yang mati di jalan Allah memiliki kedudukan khusus dan memiliki kedekatan dengan Tuhannya. Kedudukan syuhada dalam Islam sangat tinggi dan dihormati karena mereka adalah pahlawan yang gugur dalam perjuangan. Mereka gugur dalam perjuangan membela agama dan membela kebenaran serta keadilan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69 dari Allah menjelaskan bahwa orang yang mati syahid bersama-sama dengan para nabi, pecinta kebenaran atau as-siddiqin, ya, dan juga orang-orang yang soleh di surga. Dikutip dari buku Kemenangan Besar Bertemu Sang Maha Benar oleh Jalaluddin As-Suyuti, para syuhada akan ditempatkan di surga yang paling indah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 50. Jannati 'adnin mufattahatil lahumul abwab. Itulah surga Aden, tempat tinggal yang kekal, yang pintu-pintunya terbuka lebar bagi mereka. Jadi surga Aden merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang termasuk dalam golongan syuhada. Surga ini adalah tempat bagi orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Syuhada adalah orang yang membela agama Allah. Perlu disadari bahwa perjuangan syuhada tidak terbatas pada konsep peperangan fisik semata. Syuhada melibatkan individu yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya mereka wafat dalam keadaan baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pejuang di medan perang, tapi juga mereka yang gugur saat menuntut ilmu, berdakwah, mencari nafkah, termasuk juga dalam keadaan sedang beribadah, misalnya. Termasuk ibu yang melahirkan dapat termasuk dalam golongan para syuhada. Para jamaah subuh sekalian, rahimakumullah. Ada beberapa golongan yang disebut dimatikan dalam keadaan syahid. Siapa mereka itu? Para jamaah subuh sekalian rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup pasti kelak akan menemui ajalnya. Meski tidak tahu bagaimana cara kita meninggal nanti, namun untuk umat muslim tentu yang paling didambakan adalah meninggal dalam keadaan syahid.
Mati syahid yang mulia disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seorang dengan tulus mohon kepada Allah agar diberikan kematian syahid, maka Allah akan mengangkatnya ke derajat para syuhada meskipun ia wafat di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat wal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Dr. Amir bin Abdullah As-Saqawi dalam bukunya Keutamaan Mati Syahid menerangkan maksud dari ayat tersebut, yakni orang yang mati syahid di jalan Allah akan tetap hidup dan diberikan rezeki di sisinya. Mereka bergembira dan tidak bersedih yang ditinggalkan di dunia. Kedudukan dan keutamaan mati syahid sangat mulia, termaktub dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjuang di jalannya. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya sejauh antara langit dan bumi. Jika kalian mohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tengah dan tingkat tinggi di surga. Aku melihat Rasulullah SAW bersabda, di atasnya terdapat arsy Allah yang Maha Pengasih, dan di situ mengalir sungai-sungai di surga. Jamaah subuh sekalian, rahimakumullah. 7 sebab mati syahid. Jadi selain gugur di tengah medan perang, ternyata ada keadaan meninggal yang lain yang termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Mengutip dari buku At-Tadhkirah jilid 1 An-Nasai meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati syahid memiliki 7 bentuk selain dari berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Meninggal karena penyakit taun atau wabah dianggap sebagai syahid. Begitu juga orang yang meninggal akibat sakit perut, tenggelam, tertimpa benda keras, penyakit pleuritis, terbakar, dan seorang wanita yang meninggal karena hamil dianggap sebagai syahid. Untuk mendapat penjelasan lebih lengkap, yakni disebutkan secara rinci. Yang pertama, penyakit wabah. Meninggal karena penyakit taun atau wabah, yakni penyakit yang dialami oleh banyak masyarakat dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Salah satu contohnya adalah saat pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Maka mereka yang meninggal karena wabah COVID, mereka termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang sakit perut. Meskipun meninggal karena sakit perut sering disepelekan, namun ada golongan orang mati syahid karena sakit perut. Sakit perut yang dimaksud terjadi karena adanya penganiayaan atau sikap zalim yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang tenggelam. Orang yang meninggal tenggelam termasuk dalam golongan orang yang mati syahid, namun bukan berarti dengan menenggelamkan diri atau bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke sungai atau ke kolam renang atau ke laut atau ke telaga dan sebagainya. Tapi mungkin suatu ketika karena mereka naik kapal dan kapalnya tenggelam, maka mereka ikut tenggelam, maka termasuk orang yang mati syahid. Tapi sekali lagi dengan catatan mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang diyakini ketika terjadi musibah itu, yang mereka ingat bukan siapa-siapa selain Allah. Dan dia ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain pertolongan Allah yang diharapkan, maka dia ingat Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Tapi Allah mentakdirkan dia tenggelam dan mati, maka orang yang seperti itulah orang yang tenggelam dalam keadaan mati syahid.
Ada lagi orang yang tertimpa benda keras. Hal ini sama saja dengan meninggal tertimpa runtuhan bangunan, sama dengan meninggal karena tenggelam. Ada pengecualian mati dalam keadaan syahid, yakni bukan orang yang lari dari musibah atau bukan orang yang ceroboh saat bekerja. Jadi seperti yang dialami oleh saudara kita di Palestina, yang rumahnya, tempat tinggalnya dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka banyak yang tertimpa reruntuhan dan mereka meninggal karena tertimpa runtuhan itu. Bahkan di antara mereka banyak yang masih tertimbun dalam reruntuhan, maka mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Yang kelima, penyakit pleuritis. Penyakit pleuritis adalah peradangan yang terjadi pada pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Meninggal dengan keadaan sakit pleuritis termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Riwayat dari Mir'atul Munadi menjelaskan bahwa seorang yang mengalami penyakit selaput darah akan merasakan rasa sakit yang sangat intens. Gejalanya termasuk demam, batuk, dan rasa nyeri di bagian tulang rusuk. Jadi mereka termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang keenam, orang yang mati terbakar. Seorang muslim yang meninggal karena kobaran api masuk dalam golongan mati syahid. Terbakar di sini bisa ketika kendaraan terbakar, tempat tinggal terbakar, ataupun kompor yang meledak. Termasuk juga orang yang ya itu saudara kita di Palestina tadi itu, juga dari Palestina yang bangunannya dibomi oleh Israel dan kemudian terjadi kebakaran hebat dan orang-orang yang ada di situ ikut terbakar, maka mereka jelas orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Ada lagi perempuan yang meninggal saat melahirkan. Seorang perempuan dalam keadaan hamil atau saat melahirkan dia meninggal, maka ini masuk dalam golongan orang yang mati syahid. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Qudamah menyebutkan wanita meninggal karena melahirkan termasuk dalam keadaan syahid ketika mereka telah suci, dimandikan dan didoakan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itulah siapa orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Dan tentu kita semua berharap, karena memang Rasul menganjurkan kita agar supaya kita ini mohon kepada Allah untuk dimandikan dalam keadaan syahid, maka kita pun juga hendaklah juga berharap kepada Allah agar supaya kita dimatikan dalam keadaan syahid, baik dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan sholat misalnya, dalam keadaan berceramah misalnya, dalam keadaan mengajari orang-orang belajar Al-Quran, berdakwah, bertabligh di mana-mana dan sebagainya. Maka mereka ketika Allah memanggilnya dalam keadaan seperti itu, termasuk orang yang sedang mengaji. Jadi bukan hanya ustaz-ustazah yang ngajari ngaji, yang misalnya mereka itu ketika mengajar kemudian Allah memanggilnya itu syahid atau syahidah, tapi para santrinya pun, para santri yang sedang mengikuti pengajian pun termasuk begini ini misalnya, ketika penjenengan sedang mengikuti pengajian seperti ini kemudian Allah memanggilnya, maka bersyukurlah karena Allah memanggil penjenengan dalam keadaan syahid. Para jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimatikan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Karena para jemaah sekalian, kita juga sudah menyaksikan ya, saudara-saudara kita, mereka juga menjadi contoh buat kita sekalian bahwa mereka diwafatkan dalam keadaan syahid atau syahidah. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya mari kita akhiri dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.